Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, hari ini kita akan belajar lagi bersama saya Muhammad Ikram Hanafi dan partner saya Devasta Abid Pradana. Nah, di sini kalau sama saya nanti pematerinya mesti nanti sama Mas Abid. Ya, dan sebaliknya. Kalau sudah sama Mas Abid, nanti kita akan belajar tentang komputer. Nah, hari ini kita akan belajar tentang komputer apa nih, Mas? Oke, untuk hari ini kita lanjut ya. Kemarin sudah membahas mengenai komputer, seluk-beluknya, kemudian cara menggunakannya. Nah, kita akan mempelajari salah satu program di komputer, yaitu Microsoft Word. Gitu. Nah, di sini nanti kita mau berkenalan dengan bagian-bagian yang ada di Microsoft Word beserta kegunaannya. Begitu Mas Ikram. Oke, mantap sekali. Jadi nanti teman-teman semua akan diajak Mas Abid untuk mengenal Microsoft Word. Aplikasi ya Mas ya? Aplikasi Microsoft Word. Sekali Mas Ikram, aplikasi. Oke, boleh Mas langsung dimulai saja. Oke, siap. Nah, sebelum kita masuk ke materi terkait dengan bagian-bagian Microsoft Word, kita harus kenalan dulu dengan Microsoft Word. Nah, apa sih Microsoft Word itu? Jadi, di sini pengertiannya itu Microsoft Word adalah sebuah program pada komputer. Microsoft Word ini merupakan salah satu program. Nah, program itu bisa disebut salah satu aplikasi yang berjalan di komputer. Nah, misal teman-teman di HP-nya itu ada aplikasi seperti WA. Nah, itu juga bisa disebut sebagai program begitu. Microsoft Word adalah sebuah program pada komputer yang berguna untuk mengolah kata. Nah, menggunakan Microsoft Word, kita dapat mengetik dengan cepat dan mudah. Jadi, permisalannya, Microsoft Word ini seperti buku, gitu. Bisa diandaikan seperti buku. Jadi, di situ kita bisa menulis, kita bisa menghapus, kemudian kita juga bisa melakukan hal lainnya terkait dengan kata-kata gitu. Nah, apa aja sih bagian-bagian di Microsoft Word itu? Di sini sudah ada tampilan yang sangat rumit ya teman-teman. Jadi di belakang ya banyak sekali nih Mas Ikram bagian-bagian Microsoft Word-nya yang akan kita pelajari. Nah, di sini itu ada sekitar 12 bagian yang penting. Nah, kita nanti akan mempelajari yang penting-penting saja gitu. Tidak semuanya kita pelajari. Itu Mas Ikram. Oke. Oke, kita langsung saja menuju ke bagian-bagiannya. Bagian yang pertama itu namanya workspace atau lembar kerja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat itu lembar kerja itu di bagian yang kakak kasih warna merah. Nah, kakak kotai merah ini itu lembar yang disebut dengan lembar kerja. Lembar kerja itu fungsinya adalah untuk tempat mengetikkan huruf. Fungsinya itu sama seperti lembar kertas untuk menulis. Jadi lembar kerja ini itu bisa disebut juga sebagai kertas untuk kita menulis begitu. Terus bagian selanjutnya ada yang namanya ribbon. Nah, apa itu ribbon? Ribbon itu adalah tempat menu-menu Microsoft Word. Nah, apa sih menu? Nah, teman-teman kan biasanya kalau dengar kata menu itu kan ada kaitannya sama makanan ya. Menu makanan apa gitu. Nah, menu itu kan ibaratnya kalau teman-teman sering dengar itu seperti menu-menu makanan. Nah, menu-menu makan itu kan artinya pilihan-pilihan makanan kan. Jadi menu itu juga bisa disebut sebagai pilihan-pilihan. Nah, di sini di Microsoft Word itu ada yang namanya ribbon. Ribbon itu tempatnya pilihan-pilihan itu, tempatnya menu-menu. Nah, di menu-menu ini itu sering digunakan untuk mengatur huruf dan kalimat. Jadi kalau di gambar itu di kotak merah ini itu namanya menu. Di dalamnya itu menu. Nah, kemudian yang sebagai tempat menu itu namanya ribbon. Gitu. Nah, menu itu nanti fungsinya gimana? Nah,
menu nanti apabila setelah kita menulis kan, misal kita butuh ganti warna tulisan gitu ya. Nah, kita bisa mencet salah satu menu yang ada di sini begitu cara kerjanya, Mas Ikram. Oke. Oke, lanjut ya. Dan selanjutnya itu ada Quick Access Toolbar. Nah, ini namanya cukup rumit ya. Ada Quick Access Toolbar. Nah, apa sih Quick Access Toolbar itu? Nah, ini Quick Access Toolbar ini punya fungsi untuk menampilkan tools yang sering digunakan. Nah, ada istilah baru ya ini. Ada istilah tools. Apa sih itu tools? Nah, tools itu seperti teman-teman punya pulpen. Nah, pulpen itu kan biasanya digunakan juga untuk menulis, juga untuk menghapus ya, begitu. Jadi pulpen itu merupakan bisa disebut sebagai tools. Nah, pengertian tools itu seperti itu teman-teman. Jadi diibaratkan seperti pulpen saat kita menulis. Nah, Bisa sebagai alat untuk menulis. ya bisa diistilahkan seperti itu, Mas. Begitu. Jadi bisa digunakan untuk melakukan sesuatu di kertas itu, gitu. Nah, di bagian Quick Access Toolbar ini itu isinya tools atau alat yang sering digunakan. Nah, di Microsoft Word ini kita bakalan sering yang namanya menyimpan dokumen. Begitu. Nah, kenapa kita harus menyimpan dokumen? Karena kalau kita nulis di kertas biasa, itu kan kalau ditulis ya udah tulisannya bakal di situ terus begitu kan ya Mas Ikram. Nah, kalau di Microsoft Word itu perlu disimpan. Kenapa? Kalau tidak disimpan, tulisan itu akan hilang sendiri, teman-teman. Jadi nggak seperti di buku ya. Kalau tulisan di buku itu bakal terus ada, kecuali kalau kita hapus. Tapi kalau di Microsoft Word itu tulisannya bakal hilang kalau tidak kita simpan. Jadi kita harus simpan gitu. Gitu ya. Jadi ada beberapa tools yang terdapat di Quick Access Toolbar. Begitu. Dan lanjut selanjutnya ada yang namanya title bar. Nah, apa sih title bar itu? Nah, title bar itu adalah tempat menampilkan judul dari dokumen yang sedang dikerjakan. Nah, dokumen itu apa? Dokumen itu ya ini. Jadi satu kesatuan ini namanya dokumen atau kalau diistilahkan sebagai buku begitu. Jadi ada halaman-halaman di dalam dokumen itu seperti halnya ada halaman-halaman di dalam buku begitu. Nah, title bar ini itu sebentar. Title bar itu fungsinya itu sebagai menampilkan judul. Jadi kalau kita punya buku kan mesti ada judulnya ya Mas Ikram gitu. Nah, di Microsoft Word itu juga ada seperti itu. Jadi Microsoft Word itu juga ada judulnya. Kalau kita mau nulis sesuatu, misal kita mau nulis cerita tentang kisah liburan kita, terus pasti kan ada judulnya. Nah, di sini juga mesti ada judulnya begitu. Nah, judul itu di mana biasanya? Nah, judul itu mesti rata-rata di atas ya. Nah, ini juga di atas. Di kotak merah ini itu judul dari dokumen ini atau buku inilah bisa disebutkan begitu. Gitu ya, Mas Bram. Iya, oke, Mas. Lanjut. Selanjutnya itu ada yang namanya kontrol jendela. Apa itu kontrol jendela? Kontrol jendela merupakan bagian untuk menyembunyikan, mengecilkan, dan menutup tampilan Microsoft Word. Nah, kok bisa itu disembunyikan, dikecilkan, dan ditutup itu gimana ceritanya? Misalkan buku lah teman-teman. Kalau misal kalian punya buku, itu kan bukunya juga pasti bisa ditutup sama dibuka kan. Nah, di Microsoft Word itu juga bisa begitu. Jadi dokumen atau buku Microsoft Word itu bisa juga dibuka, bisa juga ditutup. Nah, juga bisa disembunyikan. Kalau di Microsoft Word ada tambahan itu ya, disembunyikan. Nah, itu tempatnya ada di sini. Di pojok kanan atas di kotak merah ini, itu ada kontrol jendela. Teman-teman bisa menutup halaman ini, juga bisa membuka, juga bisa menyembunyikan. Itu masih kan. Selanjutnya ada yang namanya ruler. Nah, ruler itu bahasa Indonesianya penggaris, kalau teman-teman tahu. Di ruler itu bahasa Inggrisnya penggaris, ya, gitu. Nah, apa itu ruler? Ruler merupakan garis bantu pada Microsoft Word
yang berfungsi untuk mengatur jarak antara huruf dan tepi dokumen. Nah, kalau teman-teman biasa menulis di buku, itu kan ada seperti kayak pembatas ya, supaya teman-teman itu nulisnya rapi. Jadi di samping itu seperti ada garis bantu lah. Jadi di buku itu ada garis-garis supaya teman-teman kalau nulisnya itu bisa lurus, terus juga nggak keluar dari jalur begitu ya. Nah di Microsoft Word itu juga ada, itu namanya ruler. Jadi fungsinya itu hampir seperti garis pada buku begitu. Oke, yang terakhir itu ada yang namanya kursor. Nah, apa itu kursor? Kursor itu merupakan posisi di mana huruf akan diketikkan pada lembar kerja atau workspace. Nah, lembar kerja tadi itu kan kertas itu tadi ya. Nah, kalau misal kita mau menulis di buku, kita kan harus tahu awalannya nulis itu di mana. Mau dimulai dari awal, dari tengah, atau dari akhir halaman. Nah, di Microsoft Word itu kan kita tidak bisa langsung menulis ya, kita harus mengetik. Nah, kalau mengetik itu kan berarti kita harus tahu di mana memulainya. Misal kita mau mulai di atas kertas atau di tengah atau di akhir. Nah, itu dengan memakai kursor ini. Jadi kursor itu di sini ya, di kotak merah ini itu seperti garis lurus kecil. Nah, ini nanti kalau di Microsoft Word itu kedip-kedip. Jadi teman-teman bisa lihat kursor dengan jelas nanti. Kedip-kedip gitu. Nah, itu bisa kita pindah. Kita mau nulis di mana, nanti kursornya juga bisa kita pindah. Gitu. Misal kita mau nulis di tengah, berarti ya kursornya ini dipindah di tengah. Kalau di paling bawah, kita pindah ke bawah. Begitu. Ya. Oke. Gitu ya, Mas Ikram. Untuk pengenalan awal dari Microsoft Word ini, mungkin Mas Ikram ada yang mau ditanyakan nih? Iya Mas, mau tanya Mas. Iya. Ini di Microsoft Word ini bisa nambahin kayak info atau gambar gitu Mas. Gimana Mas? Nambahin foto sama gambar? Gambar-gambar misal lingkaran atau kotak atau gimana gitu ada Mas. Oke, ya. Jadi bisa nggak sih kita nambahin foto di sini? Itu bisa Mas. Nanti, nah gimana caranya itu nanti akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Oke, Gitu. oke di pertemuan selanjutnya. Ya, khusus untuk ini kita berkenalan dulu sama yang namanya Microsoft Word kan. Kalau nggak kenal maka nggak sayang gitu kan. Ya, kita kenalan dulu. Itu Mas Bram. Baik. Nanti next time kita akan belajar lebih mendalam lagi mengenai Microsoft Word agar teman-teman di sini juga bisa menggunakan Microsoft Word di rumah masing-masing. Jadi ini sudah ya Mas ya? Ya, sudah Mas Bram. Dalam penyampaian materi, jika kami ada salahnya kami mohon maaf. Saya akhiri ya Mas. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa untuk like dan share video ini.